Salam sehat Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Renungan Harian Toraya Kamis 3 Desember 2020. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Hosea pasal 6. Dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Ya Tuhan, pemilik diri dan kehidupan kami, pagi hari ini kami bersyukur masih diberi nafas hidup oleh Tuhan. Terima kasih. Mengawali seluruh kegiatan kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Roh Kudus Tuhan terangi kami, agar kami mendengar dengan baik dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan beriman kami. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Hosea pasal 6 dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku akan meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutmu. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Terpuji Tuhan. Amin. Tema perenungan kita pagi hari ini, pertobatan yang pura-pura. Kapeng katobaran di gara-garaga. Pertobatan palsu memperlihatkan bahwa di bibir mengaku dosa, tetapi hati tetap menikmati kejahatan. Bertobat hanya sekadar diucapkan saja, bukan sungguh-sungguh dari hati, bahkan hanya untuk menghindari hukuman. Hari ini kita mengaku bertobat dan menyesali perbuatan, tetapi di kemudian hari melakukan kesalahan yang sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel telah melukai hati Tuhan. Sebab itu Allah kemudian mengingatkan mereka melalui pemberitaan Hosea tentang penghukuman dan penarikan diri Allah dari hadapan umatnya. Pemberitaan ini mengejutkan umat sehingga menyebabkan mereka sadar sesaat akan persundalan mereka dengan Allah-Allah lain. Lalu mereka bermaksud mengakui segala kesalahan mereka dan berbalik kepada Allah. Ayat 1 pembacaan kita. Namun pertobatan yang mereka lakukan bukan pertobatan yang sungguh-sungguh. Allah merespon mereka dengan menunjukkan bahwa pengakuan setia mereka itu ibarat kabut dan embun, mudah menguap dan tidak berarti, sebab kasih mereka itu dangkal dengan mementingkan diri. Bangsa itu mengira dengan memberikan korban-korban persembahan akan berkenan kepada Allah. Tetapi kenyataannya Allah
tidak menginginkan hal tersebut, sebab hati mereka jauh dari Allah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Dalam kasih-Nya Allah menghendaki pertobatan yang sungguh-sungguh dari setiap kita umat-Nya. Sebab Dia telah mengasihi kita. Pertobatan yang sungguh-sungguh itu mestinya melahirkan sikap yang mengasihi Allah dan sesama yang diwujudkan dalam perbuatan nyata setiap hari. Nyatakanlah pertobatan dalam kebenaran, agar proses pertobatan kita senantiasa dalam kuasa dan tuntunan Roh Kudus. Bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Amin. Terpuji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini yang menyapa kami semua. Roh Kudus Tuhan terangi agar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Saat ini kami memohonkan kasih dan berkat-Mu untuk seluruh jemaat Ramah. Berkati dalam mensyukuri kehidupan, pertambahan usia, ulang tahun pernikahan, dan berkat-berkat lain. Tuhan, Engkau lengkapi sukacita dalam menjalani kehidupan. Kami berdoa untuk pekerjaan jemaat-Mu. Berkati ya Tuhan di tengah-tengah tanggung jawab selaku ayah ibu dalam mendampingi anak-anak, dalam tanggung jawab pekerjaan masing-masing. Berkat Tuhan nyata. Kami mohonkan kasih dan berkat-Mu untuk anak-anak anggota jemaat yang saat ini sementara final. Tuhan hadirlah mendampingi, memberkati masing-masing mereka. Kami memohonkan kasih dan berkat-Mu Tuhan untuk seluruh jemaat yang saat ini tengah berjuang dalam pergumulan karena duka cita. Tuhan, Engkau sumber kekuatan dan penghiburan untuk keluarga Bapak Firdaus. Tuhan memanggil istri terkasih, kuatkan dan hiburkan. Keluarga Ibu Pararungan, Tuhan menguatkan dan menghibur. Kami berdoa bersama, memohon kasih dan berkat-Mu untuk seluruh jemaat yang dalam perjuangan karena sakit penyakit. Kami mohon Tuhan memberkati Bapak Yohanes Sipi yang saat ini tengah berjuang melawan sakit penyakit di rumah. Kami percaya Tuhanlah sumber kekuatan baginya. Kami berdoa untuk Bapak Nasrul yang sementara dirawat di Rumah Sakit Wahidin, Suanda Tiranda Biringkanai, Ibu Francisca Boli. Tuhan, Engkau menguatkan dan memberkati Ibu CH Dengen, Nenek Boko, Ibu Matius Ruru, Ibu M. Laklang, Fernando Tandialla, Ibu Yeti Julius, Bapak Albertus Pongmasak, Bapak Yunus Mudin, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Lakbu Awal, Bapak Yesa Lulinggi, Oma Keti, Ibu Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Ibu Ludia Kandola, Bapak Yusuf Dengen, Ibu YS Banne, Saudari Naftali Minna, Ibu Herman Bongga, Ibu Yohana Bura, Bapak Daniel Lupang, Bapak Agus Mangi, Ibu Damaris Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Ibu Marta Bangalino, Ibu Baharudin Dendang, Bapak Yakob Buang, Ibu Peter Tenah, dan yang tidak sempat kami sebutkan, mohon kasih dan berkat Tuhan. Kami berdoa bersama untuk proses pembangunan gedung serbaguna dan ruang sekolah minggu. Engkaulah Tuhan, sumber berkat bagi jemaat-Mu. Berkati topangan doa dan dana, baik dari seluruh jemaat, dari donatur dan simpatisan. Kami percaya cara Tuhan luar biasa menolong dan memberkati. Kami berdoa untuk seluruh program kerja di tengah-tengah jemaat.
Tuhan memberkati persiapan dalam Minggu Advent, perayaan Natal. Kami percaya Tuhan yang akan memberkati. Kami berdoa bersama untuk pemerintah kami, bangsa dan negara ini milik Tuhan. Berkati pemerintah kami dalam menjalankan tugas pemerintahan. Berkati pemilihan pilkada yang akan berlangsung 9 Desember, pemilihan wali kota Makassar, kami mohon hikmat Tuhan. Kami berdoa membawa seluruh pergumulan-pergumulan kami di tengah-tengah bangsa ini, secara khusus pergumulan menghadapi berbagai persoalan di tanah Toraja dan Toraja Utara. Hadirlah Tuhan di sana menguatkan dan memberkati berbagai persoalan kehidupan. Kami juga berdoa untuk korban teroris di Palu. Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan dan penghiburan. Peliharakan kami Tuhan, pegang tangan jemaat-Mu menjalani kehidupan hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.